Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin dengan NPM 202143502116. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar untuk mendiagnosa kerusakan komputer dengan menggunakan metode Certainty Factor di OZ Komputer. Oke, sebelum membuka aplikasi itu, kita harus membuka SAMPP terlebih dahulu dan menyalakannya. Pada saat kali ini saya sudah menyalakannya. Kemudian setelah menyalakan itu kita membuka aplikasinya, yang dimana kita pada menu pertama itu kita memasukkan username dan password untuk login. Tidak hanya itu, saya juga menyediakan registrasi akun baru yang dimana memasukkan username, password, dan nama lengkap. Namun saya akan memasukkan data yang sudah saya daftarkan. Oke, setelah login, menu utamanya yaitu dashboard akan menampilkan total diagnosa yang pernah dilakukan, kemudian daftar kerusakan, daftar gejala yang sudah terdaftar, dan total pengguna. Dan kemudian ada aktivitas terakhir yang dilakukan oleh pengguna. Setelah itu kita masuk ke menu diagnosa, yang dimana pada menu ini kita memilih gejala yang dialami oleh klien ataupun pengguna. Saya hanya contoh saja, ini blue screen dan kemudian komputer start. Oke, setelah memilih gejala-gejala tersebut, kita memproses diagnosanya dan akan menampilkan hasil tingkat keyakinan yaitu 66,92%, yang dimana penyakit dengan keyakinan tertinggi itu RAM-nya mengalami kerusakan. Kemudian untuk solusi penanganannya juga terdapat periksa fisik RAM, coba di slot RAM yang berbeda. Oke, kita juga dapat mencetak laporan tersebut, hasil diagnosa. Oke, langsung saja kita buka. Dan akan menampilkan laporan hasil diagnosa. Semuanya lengkap seperti di aplikasi. Kemudian pada menu riwayat diagnosa itu merupakan daftar lengkap riwayat diagnosa yang pernah dilakukan oleh admin. Kita juga dapat melakukan diagnosa baru, otomatis akan masuk ke diagnosa kembali. Ya. Kemudian untuk ini juga untuk riwayat diagnosa juga dapat dihapus. Ini adalah riwayat diagnosa yang telah saya lakukan, akan saya hapus. Oke, data riwayat berhasil dihapus. Kemudian untuk daftar kerusakan, ya kita juga dapat menambahkan data kerusakan baru, di mana kita harus memasukkan kode kerusakan, nama kerusakan, definisi, solusi, dan kita juga dapat mengedit dan menghapus data kerusakan. Pada kali ini saya tidak dapat mencet hapus karena baik daftar kerusakan atau daftar gejala itu dapat mempengaruhi basis rule-nya. Nanti akan saya terangkan kembali. Mari kita coba tombol edit atau simpan. Oke, kerusakan berhasil diperbarui semuanya. Kita juga dapat mencetak laporan data kerusakan juga. Oke, pada data kerusakan juga dapat menampilkan hasilnya yang telah saya masukkan data-data kerusakannya. Kemudian untuk daftar gejala,
kita juga dapat memasukkan gejala-gejala baru dengan memasukkan kode gejala, nama gejala, dan juga keterangan. Ini juga tidak dapat saya klik tombol hapusnya karena akan mempengaruhi basis rule-nya. Ini akan saya edit. Saya akan ganti dengan koma. Simpan. Oke, gejala berhasil disimpan. Kemudian kita juga dapat mencetak laporan dari gejala tersebut. Oke, berikut adalah data gejala yang sudah disimpan menjadi laporan. Kemudian untuk basis rule. Nah, untuk basis rule ini itu merupakan kelola hubungan antara kerusakan dan gejala. Jadi, kalau misalnya tadi saya hapus untuk data kerusakan yang saya pilih di sini, itu nanti akan mempengaruhi basis rule yang ada di sini. Jadi ini semua berhubungan. Misal data kerusakan yang sini saya hapus, RAM rusak, otomatis nanti basis rule yang RAM rusak itu akan otomatis juga terhapus. Jadi seperti itu. Jadi semuanya saling berkaitan. Kemudian untuk menambah basis rule ini kita memilih kerusakan yang sudah kita masukkan tadi, kemudian kita hubungkan dengan gejala-gejala yang sudah kita masukkan juga. Setelah itu pakar akan menentukan nilainya, yang dimana terdapat 5 nilai. Kemudian pakar akan menyimpan rule tersebut dengan mengklik tombol ini. Kita juga dapat menghapus ini secara manual. Kemudian laporan. Untuk laporan ini juga dapat, ini sama saja dengan riwayat diagnosa, namun ini kita juga dapat memfilternya. Ini karena tanggal 12 semua, jadi saya tidak dapat memfilternya. Ya, jadi kosong semuanya. 12. Oke. Semuanya telah. Kita juga dapat mencetak laporan ini. Laporan. Ya, berikut adalah laporan diagnosa yang telah dilakukan. Kemudian pada manajemen user. Pada manajemen user ini kita dapat mengelola data pengguna. Misalnya saya akan menambahkan nama saya Zainal Muhammad. Oke, dengan password kita tambahkan sebagai admin, tambah user. Oke, user berhasil ditambahkan. Saya juga akan mengedit, update. Oke, dapat berhasil juga diperbarui. Saya juga akan menghapusnya, dan data juga berhasil dihapus. Karena administrator ini adalah salah satunya, jadi saya tidak dapat menghapusnya. Jadi jika administrator ini terhapus dari database ataupun dari manapun, otomatis nanti basis rule ini semuanya akan terhapus. Riwayat diagnosanya juga akan terhapus. Basis rule-nya tidak akan terhapus, hanya riwayat diagnosanya saja yang terhapus semuanya ini. Seperti itu. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.